Dan untuk memperbarui informasi pencarian korban pesantren ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, ada rekan kami Faraman Hila di Pondok Pesantren Al-Khozini. Kemudian ada rekan kami juga Syamsul Huda di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kita ke Faraman Hila terlebih dahulu. Selamat sore, Farah. Bagaimana proses pencarian korban hingga sore hari ini? Apakah tim SAR kembali menemukan korban? Iya, hingga saat ini upaya pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Terakhir penemuan korban yang berhasil dilaporkan dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ini pada pukul 14.35 tadi, yaitu satu orang atau satu korban yang sudah berhasil dievakuasi. Sampai saat ini kami masih belum menerima informasi terkini berkaitan dengan penemuan korban. Artinya upaya pencarian ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Informasi yang kami dapat dari tim SAR gabungan, pemirsa, ini proses pemindahan puing-puing ataupun pembersihan puing-puing ini sudah mulai memasuki lantai dasar. Artinya diperkirakan korban-korban ini akan mulai ditemukan hari ini. Mengingat lantai dasar tersebut adalah lantai yang memang digunakan oleh ratusan santri saat sholat berjamaah atau sholat asar berjamaah pada saat hari kejadian runtuhnya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di wilayah Budoran. Artinya berdasarkan data penemuan terakhir, yaitu sampai saat ini sudah sebanyak 119 korban yang ditemukan dengan kondisi selamat sebanyak 104 orang, kemudian korban meninggal dunia sebanyak 15 orang dan korban yang masih dalam pencarian yaitu sebanyak 48 orang. Dan dapat kami gambarkan bagaimana kondisi terkini di posko SAR gabungan, pemirsa. Ini tak henti-hentinya keluarga korban memantau di layar bagaimana upaya proses evakuasi yang sedang berlangsung oleh tim SAR gabungan. Sembari mereka berdoa, pemirsa, ini mereka benar-benar berharap adanya temuan-temuan korban lain yang bisa ditemukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Dan jika ditanya mengenai bagaimana kondisi fisik keluarga korban, ini sudah pasti, pemirsa, para keluarga korban mengaku sangat lelah. Dan ketika saya coba untuk menanyai dari posko health emergency yang digelar oleh Polresta Sidoarjo di posko SAR gabungan ini, pemirsa, memang sudah ada sebanyak 19 keluarga korban, 19 korban, maksud kami 19 orang yang menjadi keluarga korban ini melaporkan atau mengadukan bahwa kesehatannya sedang terganggu. Beberapa di antaranya ini memang mereka mengaku batuk, pilek, kemudian mengalami demam, panas, capek, pusing, demam, bahkan ada sejumlah keluarga yang juga diabetesnya naik begitu. Untuk itu posko dari kesehatan ini terus senantiasa memberikan obat-obatan dan melayani para pasien yang dalam hal ini adalah keluarga korban yang tengah menanti. Sejumlah peralatan juga disiagakan, peralatan medis, pemirsa. Beberapa di antaranya adalah alat cek tensi, kemudian ada juga stetoskop, suntik perobat, obat-obatan, kemudian ada juga oksigen yang disiagakan dalam keadaan darurat. Dan posko kesehatan ini, pemirsa, buka sejak pagi hingga malam hari, sehingga bagi keluarga korban yang memang merasakan keluhan sakit ini bisa langsung datang ke posko kesehatan yang ada di posko SAR gabungan. Selain itu, pemirsa, Dinas Sosial ini juga menyediakan layanan dukungan psikososial yang juga berada di posko SAR gabungan untuk para keluarga korban yang sampai hari ke-6 ini juga masih menunggu informasi terkait korban. Demikian informasi yang bisa kami laporkan dari wilayah Sidoarjo. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Farah, dalam proses evakuasi ini kan dibagi dalam beberapa zona. Sampai saat ini berapa zona yang telah clear proses evakuasinya dan berapa zona lagi yang masih dalam proses evakuasi? Korban yang belum ditemukan, jadi dengan Iya, untuk sektor evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini memang ada 4 wilayah ya, ada A1, A2, A3 dan juga A4. Informasi yang kami dapatkan, A3 ini adalah lokasi lantai dasar yang sedang dalam proses upaya pembersihan. Kita masih menunggu informasi terbaru apakah seluruh zona atau seluruh area maupun seluruh site ini bisa berhasil dibersihkan dari puing-puing hari ini. Kita masih menanti informasinya. Baik, Farah Madhila, terima kasih
kasih untuk laporan Anda langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini. Kita selanjutnya menuju ke Syamsul Huda. Syamsul Huda, informasinya ada sejumlah kendala yang dialami oleh Dokes di sana. Apa saja kendala itu, Syamsul Huda? Baik, saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, di mana Rumah Sakit Polda Bayangkara Surabaya Polda Jawa Timur ini merupakan pusat dari proses identifikasi yang akan dilakukan terhadap korban-korban ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan benar bahwa baru saja satu jenazah sekitar pukul 15.00 satu jenazah lagi tiba di Rumah Sakit Bayangkara, sehingga total korban yang sudah diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses identifikasi berjumlah 10 jenazah merupakan korban dari ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Benar memang terjadi beberapa kendala, diantaranya terkait dengan data primer. Data primer ini termasuk mulai dari sidik jari, di mana sidik jari ini melakukan perekaman EKTP, sehingga ketika dilakukan dengan tes cek mambis, data tidak bisa keluar. Dan yang kedua adalah terkait dengan struktur gigi, mengingat mereka juga masih usia muda, sekitar 12 hingga 15 tahun, sehingga struktur gigi mereka rata-rata adalah sama. Maka saat ini yang diandalkan dari proses identifikasi adalah data-data sekunder, dan data-data sekunder ini yang diberikan oleh pihak keluarga masih banyak yang belum memenuhi kelengkapan, sehingga sangat dibutuhkan data-data yang lebih banyak lagi, data-data primer seperti data-data apa yang digunakan oleh para korban ini sebelum meninggal dunia, termasuk foto-foto korban, sehingga nantinya akan bisa dicocokkan. Untuk hal terakhir yang akan dilakukan jika pencocokan postmortem dan antemortem ini tidak bisa mencapai kecocokan, maka akan dilakukan tes DNA, dan tes DNA ini saat ini tim DVI sudah melakukan pengambilan sampel-sampel DNA untuk para keluarga korban, sehingga nantinya ini akan dicocokkan sebagai alternatif terakhir. Meski demikian, pihak DVI tetap akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melakukan pencocokan postmortem dan antemortem, mengingat untuk melakukan pencocokan DNA ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih panjang, sekitar 3 hingga 5 hari, itu untuk waktu yang tercepat, sehingga tim DVI akan bekerja maksimal dan meminta pihak keluarga korban bersabar, dan meminta keluarga korban untuk menyerahkan data-data tambahan antemortem sehingga mempermudah dan mempercepat proses yang dilakukan oleh tim DVI. Dan sebagai informasi bahwa hingga saat ini 9 jenazah yang sudah dilakukan proses identifikasi masih belum teridentifikasi dan hanya diambil sampel-sampel postmortem, dan saat ini sudah dipindahkan ke ke kamar S atau cold storage milik Polda Jawa Timur. Demikian. Baik, terima kasih Syamsul Huda mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Tadi juga ada rekan kami Faraman Hila. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.